Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi mengenai tugas besar perencanaan kota yang berjudul Akselerasi Pembangunan Jakarta Smart City. Di sini saya Fawaz Muhammad Padilla dengan NPM 10070320126. Izin menyampaikan. Yang pertama adalah latar belakang. Urbanisasi menjadi fenomena global yang menjadi isu yang hampir dibicarakan setiap negara. Menurut PBB, jumlah penduduk bakal meningkat di tahun 2050 hingga 68%. Tinggal di perkotaan di seluruh dunia. Urbanisasi yang terus terjadi di kota menyebabkan menurunnya kinerja kota yang menyebabkan berbagai permasalahan seiring dengan pesatnya urbanisasi. Kepadatan penduduk yang terus bertambah membuat kota harus siap menghadapi permasalahan-permasalahan seperti kelangkaan sumber daya, munculnya permukiman-permukiman kumuh, masalah limbah dan polusi, kemacetan lalu lintas, degradasi merupakan beberapa masalah fisik kota yang ditimbulkan. Permasalahan tersebut dapat direduksi dengan cara pengelolaan kota secara cerdas dengan pemanfaatan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi atau yang bisa disingkat TIK yang dibarengi dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan swasta yang selanjutnya disebut dengan konsep Smart City. Menurut Givenchy tahun 2007, Smart City merupakan sebuah kota yang menatap jauh ke depan dengan manajemen yang baik dengan fokus pada ekonomi, manusia, pemerintahan, pergerakan, dan lingkungan yang dijalankan dengan kecerdasan. Oleh karena itu, sebuah kota melakukan pengelolaan secara cerdas dengan menerapkan 6 dimensi Smart City, diantaranya Smart Economy, Smart People, Smart Government, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart Living. Yang selanjutnya ada proses perencanaan. Dalam perencanaan untuk meningkatkan Jakarta dalam Smart City ada 6 sasaran, yaitu ada Smart Living, Smart Mobility, Smart Government, Smart Environment, Smart People, dan Smart Economy. Untuk mewujudkan Jakarta Smart City, keenam sasaran tersebut harus terpenuhi. Selanjutnya ada gambaran konsep perencanaan. Ya, bisa dilihat ada gambar di sini. Ini adalah gambaran konsep apabila Jakarta telah menerapkan konsep Smart City. Selanjutnya ada bentuk kolaborasi. Dalam pembangunan Smart City berkolaborasi dengan berbagai dinas-dinas terkait yang dapat membantu dalam proses pembangunan. Selain dengan dinas-dinas pemerintahan, berkolaborasi juga dengan berbagai perusahaan usaha swasta. Selanjutnya pembiayaan. Untuk pembiayaan di sini tidak diperlihatkan karena mungkin dalam pembiayaan tersebut sifatnya tidak terbuka dan dirahasiakan. Selanjutnya kajian studi banding kasus Yogyakarta. Di sini saya mengambil perbandingannya kota Yogyakarta yang memiliki budaya yang tak hilang oleh perubahan zaman, modal sosial dan kecerdasan lokal serta modal insani, kreatif, inovatif dan toleransi tinggi. Juga dikenal sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Di samping itu, Yogyakarta juga sering dianggap sebagai Indonesia mini karena mahasiswa datang dari penjuru Nusantara dengan berbagai adat istiadat mereka yang dapat menyatu dengan budaya masyarakat Jogja yang memang dikenal ramah terbuka pendatang. Program Jogja Smart City ini masih belum terrealisasikan dengan baik, masih banyak persoalan yang menghadapi pemerintah dalam mengimplementasikannya. Kajian teorinya, konsep Smart City akan tercapai jika dapat dipahami dan didukung pada level tertinggi pemerintahan kota dan mempunyai kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari. Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintah berbasis partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada pelayanan publik. Sering dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat menimbulkan berbagai permasalahan kota, seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan permukiman, kemacetan di jalan raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminal, dan masalah-masalah sosial lainnya. Saat ini kebutuhan akan tersedianya informasi yang mudah diakses, cepat dan tepat dan akurat menjadi salah satu dasar pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah. Kebutuhan informasi ini menjadi salah satu
kebutuhan utama karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Metode analisis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.